Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat thalabah subhal khair insyaallah bil khair. Alhamdulillah fi hadha sabah qadarna 'ala al-ihtifal li ada'i ta'lim wa ta'allum fi lughah al-arabiyyah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka kembali walaupun hanya dengan via online ya. Masih via online, semoga sehat selalu anak-anakku. Kita mulai pembelajaran kita dengan bisa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi baru di bahasa Arab, tuh di bab selanjutnya ya, yakni khobar muqaddam wa mubtada muakhar. Gitu. Judulnya itu ada khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Apa yang dimaksud dengan khobar muqaddam wa mubtada muakhar gitu ya. Jadi dulu kita itu pernah mempelajari tentang pelajaran di semester 1, pelajaran tentang mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar gitu ya. Nah, sekarang di semester 2 gitu ya. Di semester 2 kita akan mempelajari tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Pak, apa bedanya? Bedanya mubtada dan khobar dulu yang kita pelajari itu masih dalam keadaan normal. Maksudnya dalam keadaan normal itu seperti apa? Mubtadanya terletak di depan gitu ya, di awal kalimat. Terus khobarnya itu terletak setelah mubtada. Jadi ada mubtada di kalimat tersebut gitu ya. Mubtada itu kata benda di kalimat tersebut. Lalu ada kata sifatnya, kata penerangnya, predikat ya. Contoh Rehan ganteng gitu ya. Nah, Rehan itu mubtada, gantengnya itu khobarnya itu. Nah, itu Rehan sebagai subjek, mubtada itu subjek, terus khobarnya itu si gantengnya tadi. Nah, Rehan itu ganteng. Nah, tapi kalau di khobar muqaddam dan mubtada muakhar, yang tadinya mubtadanya di awal kalimat, sekarang diubah menjadi di akhir kalimat gitu ya. Terus yang khobarnya setelah mubtada ini dijadikan sebelum mubtada, letaknya ya, dua-duanya dipindah letaknya aja. Muqaddam artinya itu diawalkan, muakhar artinya diakhirkan. Jadi khobar yang diawalkan, mubtada yang diakhirkan. Seperti itu ya penjelasan singkatnya. Oke, sebelum kita masuk ke khobar muqaddam dan mubtada muakhar, mari kita ingat-ingat terlebih dahulu apa itu mubtada dan apa itu khobar. Mungkin ada yang lupa atau ada yang belum memperhatikan di semester 1 gitu ya tentang mubtada dan khobar, maka kita ulangi di sini. Mubtada itu adalah isim atau kata benda. Isim itu kata benda ya. Bisa kata benda, kata sifat dan lain sebagainya. Yang diterangkan atau kita sebut subjek. Jadi kata benda yang diterangkan, nama orang, benda mati, hewan dan lain sebagainya, itu namanya isim yang diterangkan atau subjek. Khobar adalah isim yang menerangkan. Yang menerangkan itu berarti yang membuat keterangan, yang menjelaskan subjek tersebut gitu ya, atau kita sebut sebagai predikat. Jadi contohnya Rehan ganteng, seperti itu. Nah, kalimat jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi kalau misalkan ada kalimat yang hanya terdiri dari mubtada dan khobar, tidak ada kata kerjanya, itu disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, ini kita pernah pelajari di semester 1 gitu ya. Jadi kalau ada kalimat yang hanya terdiri dari mubtada dan khobar, itu artinya jumlah ismiyah. Contohnya di sini ada al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu kata benda gitu ya, sebagai subjek. Nafi'un itu kata sifat yang menerangkan. Nah, ilmu ini sebagai mubtada, khobarnya itu nafi'un. Nah, nafi'un itu khobar atau yang menerangkan, berarti ilmu yang bermanfaat. Kalau kita hanya ada ilmu saja tanpa ada khobarnya, itu tidak menjelaskan entah ilmu itu ilmu yang panjang, ilmu yang tidak bagus, tidak bermanfaat, atau ilmu yang bermanfaat atau apapun. Nah, karena ada predikat, maka ada khobar, maka ilmu itu menjadi terang.
makanya diterangkan ya. Berarti ilmu yang bermanfaat seperti itu. Nah ini mubtada'nya, khobarnya. Nah mubtada di awal, khobarnya di akhir atau setelah mubtada letaknya. Oke. Nah kita lihat lagi notabene NB. Mubtada letaknya di awal kalimat, i'robnya rofa. Apa itu rofa? Rofa itu akhirannya domah. Jangan salah ya, rofa itu akhirannya domah. Marfu rofa. Nah ini akhirannya domah. Seperti itu. I'robnya i'rob rafa itu berarti kata tersebut berakhiran domah. Gitu ya, domah. Nah, khobar letaknya itu setelah mubtada dan i'robnya seperti mubtada gitu ya. Nah, khobar itu letaknya setelah mubtada. Ingat nih. Ya, khobar itu letaknya setelah mubtada dan i'robnya itu seperti mubtada. Gitu ya. Seperti mubtada. Domah ya dia juga ikut domah. Domah ini ikut domah. Kenapa di sini domahnya biasa, di sini domatain? Karena di sini ada alif lamnya. Terus onnya di sini tanwin. Oke. Tadi sudah dijelaskan apa mubtada dan khobar ya. Nah, sekarang kita masuk ke khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Kenapa khobar itu bisa diawalkan dan kenapa mubtada itu bisa diakhirkan? Gitu ya. Ada beberapa sebab. Ada 4 sebab ya. Ada 4 sebab. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Khobar bisa diawalkan dan mubtada bisa diakhirkan bisa terjadi karena yang pertama, khobar berupa jar majrur, sedangkan mubtadanya nakiroh. Oke, apa yang dimaksud dengan jar majrur? Jar majrur di sini apabila ada harful jar. Harful jar itu huruf-huruf jar atau huruf-huruf yang membuat majrur, membuat sebuah kata itu majrur. Apa itu majrur, Pak? Majrur itu akhirannya kasroh. Tadi kalau domah itu gitu ya, rofa atau marfu'. Nah itu kata akhirannya domah. Nah kalau kata akhirannya kasroh itu namanya majrur. Jangan lupa. Nah, jar majrur itu apabila katanya itu diawali oleh harful jar ini. Harful jar, salah satu harful jari itu adalah fi. Apa saja sih harful jari? Harful jari itu ada amama, waro'a, ala, min, bi, fi, nah gitu ya, tahta. Itu semuanya harful jar. Harful jar itu kata petunjuk gitu ya, kata petunjuk letak istilahnya lah gitu ya. Jadi menerangkan tentang posisi atau keadaan, itu namanya harful jar seperti itu. Nah, fi ini artinya di dalam gitu ya. Oke. Maka ketika ada khobarnya jar majrur sedangkan mubtadanya nakiroh, itu khobarnya bisa diawalkan. Nah, nakiroh itu apa, Pak? Nakiroh itu adalah, nih dilihat keterangannya, katanya masih ambigu keterangannya. Maksudnya maknanya itu masih ambigu. Contoh, di sini ada kutubun mutanawwi'ah. Apa yang dimaksud dengan kutubun mutanawwi'ah? Kutubun mutanawwi'ah itu macam-macam buku. Nah, macam-macam buku ini kita nggak tahu bukunya itu buku apa. Buku matematika ada apa enggak kita nggak tahu. IPA ada atau enggak kita nggak tahu. Mungkin saja di perpustakaan itu hanya ada buku biologi, hanya ada buku IPS, hanya ada buku geografi. Tidak ada buku bahasa Arab, tidak ada buku bahasa Mandarin, tidak ada buku-buku bahasa Jawa dan lain sebagainya. Pokoknya di situ hanya diterangkan buku-buku. Nah, makanya itu disebut nakiroh, katanya itu masih ambigu gitu ya. Ambigu itu kurang jelas maknanya. Kalau yang jelas maknanya, contoh, ini spidol putih. Ini warnanya putih luarnya, bukan spidol hitam. Kalau spidol hitam berarti warnanya hitam. Kita sudah tahu kalau ini spidol putih. Nah, itu namanya bukan nakiroh. Lawannya nakiroh itu ma'rifah. Tapi kita tidak membahas ini. Ini hanya untuk pengetahuan kalian saja biar nggak bingung apa itu nakiroh ya. Nah, contoh, kalau misalkan saya ngomong gini, tadi kan kita tahu ya itu ma'rifah ya, kita tahu spidolnya itu warna putih. Sekarang saya ngomong gini, saya punya spidol. Nah, oke.
Nah, spidolnya itu nggak tahu warnanya itu putih, merah, atau spidol apa saya nggak tahu gitu ya, permanen kah atau spidol biasa kah, saya nggak tahu. Yang penting saya punya spidol. Nah, spidolnya itu masih ambigu, masih kurang jelas maknanya, keterangannya, predikatnya belum ada. Nah, yang sama kayak gini. Nah, mubtada'nya ini masih nakiroh. Oke ya. Jadi fil maktabati kutubun mutanawwi'atun. Nah, khobarnya itu diawalkan, mubtada'nya diakhirkan. Karena khobarnya itu jar majrur dan mubtada'nya nakiroh. Gitu ya. Oke, nah yang kedua alasannya khobar itu bisa diawalkan dan mubtada itu diakhirkan adalah mubtada mempunyai domir yang kembali pada khobar gitu ya. Jadi mubtada itu memiliki domir. Domir itu kata ganti orang gitu ya, kata ganti orang, nya, punyanya, dia, nya, itu mu, punyamu. Nah, itu munya itu kata ganti orang, nya itu kata ganti orang. Nah, itu kalau misalkan ada itu, maka mubtada bisa diakhirkan dan khobar bisa diawalkan gitu ya. Jadi mubtadanya itu punya domir yang kembali kepada khobar. Jadi domirnya itu kembali kepada khobarnya. Maksudnya gimana Pak? Kita lihat contoh ya. Tahta syajaroti awraquha. Di sini ada contoh tahta syajaroti awraquha. Artinya di bawah pohon ada dedaunannya. Oke. Tahta syajaroti seperti yang contoh awal tadi, ini ada jar majrur ya. Itu sebagai khobar gitu ya. Jadi di bawah pepohonan itu sebagai khobar gitu ya. Nah, mubtada'nya itu adalah awraquha. Ha. Nah, ini mubtada'nya mempunyai domir ha gitu ya. Nah, domirnya ha. Ha ini kembali pada kata sajaroh. Oke. Di bawah pohon ada dedaunannya. Berarti nyanya ini kan punyanya si pohon ini. Makanya mubtada'nya itu punya domir atau kata ganti orang yang kembali kepada pohon gitu ya. Nah, kalau ada kayak gitu, mubtada yang punya kayak gitu, maka mubtadanya bisa diakhirkan dan khobarnya bisa diawalkan seperti itu. Contoh lagi, contoh yang lain. Di depan kelas ada di depan sekolah, maaf ya, di depan sekolah ada gerbangnya. Nah, di depan sekolah ada gerbangnya, berarti gerbangnya itu punyanya sekolah. Nah, berarti gerbangnya itu punyanya sekolah gitu ya. Di dalam kantong ada uangnya, berarti si nyanya itu kembali kepada kantong. Nah, mubtada'nya kantong, mubtada'nya uang, khobarnya kantong tadi. Nah, itu dibalik gitu ya. Nah, kalau misalkan mubtada'nya punya kata ganti orang atau domir, maka bisa diakhirkan mubtada'nya. Itu yang kedua. Kita masuk yang ketiga. Oke. Alasan yang ketiga kenapa khobar bisa diawalkan dan mubtada bisa diakhirkan adalah khobar berupa kalimat istifham. Khobar merupakan kalimat istifham. Apa itu kalimat istifham? Kalimat istifham itu adalah kata tanya gitu ya. Kalimat istifham itu adalah kata tanya. Kalimatun dalam bahasa Arab itu kata gitu ya. Nah, oke, kata tanya ya. Contohnya di sini ada mata al-imtihanu. Di sini yang kedua kaifa haluka. Mata itu disebut sebagai khobar, imtihanu mubtada. Khobarnya kaifa, haluka mubtada. Nah, oke. Ini kan sering didengar sama kalian ya. Kapan ujian? Kapan ujian? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Ini artinya kapan ujian? Bagaimana kabarmu? Nah, ini kata tanyanya itu adalah khobar gitu ya. Nah, kata tanyanya itu adalah khobar. Jadi kalimatul istifham, semua kata tanya itu adalah khobar muqaddam. Nah, subjeknya itu adalah kata keterangan selanjutnya. Jadi setelah pertanyaan tersebut itu adalah subjeknya gitu ya. Kapan ujian? Nah, ujian ini subjek. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Kabarmu ini subjek.
Seperti itu ya. Jadi gampang kalau misalkan kalimat istifham, kalau ada kata tanya yang mana mubtada, yang mana khobar, ya, pasti itu khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Jadi kata tanyanya itu khobar, kata setelahnya itu mubtada. Gampang ya, mudah itu. Oke, yang terakhir, khobar bisa diawalkan, mubtada bisa diakhirkan. Itu apabila mubtadanya itu diringkas dengan kata innama atau illa, gitu ya. Jadi sebelumnya mubtada itu ada kata innama atau juga ada kata illa. Jadi ini sebagai khobar ya, innama dan illa ini sebagai khobar ya, kata setelahnya itu sebagai mubtada. Contohnya ya, oh ya, sebelumnya innama itu artinya sesungguhnya hanyalah, kalau illa kecuali atau tidak lain, gitu ya. Nah, itu artinya illa dan innama. Ini contoh pertama ya untuk yang innama. Innama huwa tajirun. Innama huwa itu sebagai khobar, tajirun itu sebagai mubtada, gitu ya. Sesungguhnya dia hanyalah seorang pedagang. Sesungguhnya dia hanyalah pedagang, gitu ya. Pedagang ini sebagai mubtada, innama huwa sesungguhnya dia hanyalah itu khobar. Seperti itu ya. Nah, kalau ada kata innama huwa tajirun, sebelumnya ada kata innama, berarti khobarnya itu sebagai khobar dan mubtadanya itu kata setelahnya. Nah, sama seperti illa, mahya illa fallahatun, khobarnya itu mahya illa, mubtadanya fallahatun, khobarnya diawalkan, mubtadanya diakhirkan, gitu ya. Dia tidak lain hanyalah seorang petani, gitu ya. Dia perempuan tidak lain hanyalah seorang petani. Dia laki-laki hanyalah seorang pedagang, gitu ya. Nah, falahatun ini sebagai mubtadanya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Contoh lain, la ilaha illallah, illallah. Nah, Allahnya itu sebagai mubtada, illahnya itu sebagai khobar, gitu ya. La ilaha illa itu sebagai khobar. Jadi bisa diawalkan khobarnya, mubtadanya diakhirkan, gitu ya. Jadi kesimpulannya, khobar itu bisa diawalkan dan juga bisa diakhirkan, tetapi dalam keadaan normal, gitu ya, tanpa ada tambahan kata-kata apapun, itu khobarnya tetap berada setelah mubtada. Contoh al-ilmu nafi'un tadi ya, yang di awal gitu. Jadi letaknya mubtada dan khobar itu dalam keadaan normal, mubtada di awal kalimat, khobar itu terletak di setelah mubtada. Kecuali 4 alasan tadi, maka khobar bisa diawalkan. Itu terima kasih. Tugasnya silahkan kalian tulis rangkuman yang ada barusan, penjelasan yang barusan saya jelaskan, lalu dikirimkan ke Google Classroom. Ditulis dengan buku tulis ya, jangan dengan Word. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai Word silahkan, tapi Arabnya juga harus ditulis gitu kalau pakai Word, gitu ya. Oke, kita tutup dengan bersama membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, syukran ala kulli ihtimam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.